Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau mau berdiri, mari silakan berdiri. Dan sama-sama kita muliakan Tuhan. Naikkan pujian, setiap janji-Mu Tuhan, kita simpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari katakan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu Puji Tuhan. Haleluya. setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama katakan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
kasih, buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat Amin. kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Yesus, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami naikkan syukur, pujian kami kepada Tuhan. Berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami datang kembali bersyukur, memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Mari Tuhan beracaralah, pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Biar kiranya pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan pujian kami ini memuliakan nama Tuhan. Dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan memimpin semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Biar kami semua menaikkan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami mulaikan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri, kita puji Tuhan, kita muliakan Dia, karena Dia sangat baik dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin, haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Mari katakan Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Jadikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang tetap berpegang kepada janjinya. Amin. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah.
silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu, pegang firman Tuhan. Terus cinta Tuhan. Tetap berharap pada Yesus. Tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Amin. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Amin, puji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kita di dalam dunia ini. Haleluya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat kita dalam ketakutan, percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita semua. Mari wanita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Amin, puji Tuhan. Dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu Ya Tuhan. menopang hidupku. Mari kaum pria nyanyikan pujian ini. Saat ku dalam ketakutan, Percaya Tuhan hadir. Tuhan ada dalam kehidupan kita. di sisiku. Amin, puji Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhan yang berjanji. Haleluya, tak sekalipun Kau ingkari ya Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh terbukti. Amin, puji Tuhan. Di sepanjang hidupku. Haleluya, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Haleluya.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Haleluya. Tuhan berkata jangan takut. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Sebab kita percaya kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan kita diberikan kekuatan. Haleluya. Kaulah Tuhan Yesus yang Engkau aja. Amin. berjanji, Puji Tuhan. tak sekalipun Haleluya. Kau ingkari Amin. Amin. kesetiaan-Mu. Yesus Engkau ajaib ya Tuhan. Yesus. Di sepanjang hidup Untuk selamanya Tuhan. selamanya Kami mau tetap setia Tuhan. melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami ini semua ada di dalam janji-Mu, penyertaan-Mu, semua yang kami percaya itu Engkau Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami sangat bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kehidupan kami ini dihidupi oleh kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Saat kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami saat ini mau mendengar firman-Mu, firman Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, firman Tuhan yang adalah janji-Mu bagi kehidupan kami, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu, ke semua kesukacita yang kami boleh terima pun Tuhan, semuanya datang daripada Engkau. Sebabnya Tuhan tetap tolong kehidupan kami, menyertai kehidupan kami dari setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Kami yakin kehidupan kami dibaharui dari hari ke hari, bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah kehidupan hamba-Mu juga Tuhan, Kau rapi dengan hikmat-Mu, sehingga setiap perkataan yang Dia sampaikan, kami yakin, kami percaya, datang dari Tuhan bagi kehidupan kami. Datang dari Tuhan kekuatan kami untuk menguatkan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan yang kami boleh terima sampai pada saat ini.
Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini lagi kita ada di dalam kebaktian online. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang berpegang teguh kepada janji Allah. Kalau berbicara tentang janji Allah, adalah merupakan sebuah janji yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham, kita tahu bersama adalah seorang bapa dari orang-orang yang percaya. Dan apa yang dialami dan apa yang telah dilakukan oleh Abraham itu seperti sebuah cerita yang endingnya sangat bagus. Tetapi sebelum Abraham mengalami janji Allah, sebelum Abraham menerima janji Allah, ada banyak hal yang dia alami. Abraham melewati sebuah proses yang panjang dan proses yang sangat melelahkan bagi Abraham secara fisik karena dia harus menunggu dan menanti janji Allah yang Allah janjikan kepadanya. Itu sebabnya kalau kita melihat membaca ayat yang kita sudah baca bersama tadi, bahwa Abraham menanti janji Allah dengan sabar. Tetapi berbicara tentang menanti janji Allah dengan sabar bukan satu perkara yang gampang. Satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh siapapun kita. Apalagi seperti Abraham. Tetapi kita melihat dalam perjalanannya, ternyata Abraham mampu, sanggup bertahan menanti janji Tuhan. Mungkin kita seringkali mempunyai pemahaman bahwa Abraham kan bisa seperti itu karena dia sanggup, dia mampu. Tetapi Abraham bisa bertahan dan dia sabar menanti janji Allah karena Abraham adalah seorang yang benar-benar melakukan firman Allah. Dalam kehidupannya, dia taat kepada Tuhan. Saya percaya kita semua pun kalau melakukan firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, kita akan disanggupkan, dimampukan oleh Tuhan menanti janji Tuhan. Saya percaya ketika Abraham menantikan janji Tuhan, dia dapat bertahan untuk menantikan janji Tuhan, itu bukan karena dia sanggup dengan kekuatannya. Saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan Tuhan itu, Abraham harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Abraham harus benar-benar taat kepada Tuhan. Dan kita sudah tahu kisah tentang Abraham. Sampai Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Kalau kita coba memposisikan diri kita seperti Abraham, betapa sulitnya menjadi seorang Abraham.
banyak janji-janji Tuhan yang dia terima. Dan proses itu dia lewati. Dan puji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan saya percaya siapapun kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang menantikan janji Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menantikan janji Tuhan itu apabila kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sampai bersumpah kepada Abraham untuk menyatakan janjinya. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-13 di dalam Ibrani pasal yang ke-6 tadi yang kita sudah baca, ayatnya yang ke-13 kita mundur. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Allah bisa bersumpah kepada Abraham untuk menyatakan janjinya, karena Allah melihat kesetiaan Abraham. Allah melihat ketaatan Abraham. Seperti saya katakan tadi, seringkali kita berpikir, oh Abraham orang yang hebat. Tetapi Abraham sama seperti kita. Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Tetapi Abraham sanggup, mampu bertahan, tetap sabar menantikan janji Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Itu sebabnya Allah pun bersumpah demi dirinya sendiri. Ketika Allah mengikat janji lewat sumpahnya demi dirinya sendiri kepada Abraham, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Karena dia telah bersumpah. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Dan betul, Allah menyatakan janji-janjinya kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5, kita melihat di dalam Yakobus pasal yang ke-5, kita membaca di ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebab sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Rasul Yakobus menganalogikan seseorang yang menantikan sesuatu hal yang dia harapkan seperti seorang petani. Seorang petani dikatakan oleh Rasul Yakobus, kalau dia mau menantikan hasilnya yang terbaik, dia harus sabar. Sabar menantikan apa yang dia tanam, supaya menghasilkan yang terbaik dia harus sabar. Tetapi di dalam kesabarannya itu ada satu proses yang harus dia lewati. Bagaimana dia sebagai seorang petani, dia harus merawat apa yang dia tanam. Dia harus menjaga, dia harus membuat supaya tanaman itu jangan sampai mati. Tanaman itu harus tetap bertumbuh dan kemudian mengeluarkan buah yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu yang dilakukan oleh petani. Untuk menantikan satu hasil yang baik, proses inilah yang harus dilakukan oleh seorang petani. Untuk supaya dia mendapatkan hasilnya seperti yang dia harapkan, bahwa apa yang dia tanam itu akan mengeluarkan hasil yang terbaik, sudah pastinya dia harus merawat
apa yang dia tanam itu. Demikian pun dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita menantikan janji Tuhan, kita harus menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita harus membuat iman kita teguh. Itu sebabnya di dalam ayat selanjutnya, di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Rasul Yakobus katakan kamu juga harus meneguhkan hatimu. Artinya membuat hati kita tetap teguh kepada janji Tuhan. Tetap teguh berpegang bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Selama kita berimankan, berharap, bergantung dengan meneguhkan hati kita, maka janji Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Seperti seorang petani yang dianalogikan oleh Rasul Yakobus. Kalau dia mau menghasilkan apa yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan, apa yang dia tanam itu, dia harus bersabar. Nah tadi saya katakan dalam bersabar itulah proses. Proses di mana kita harus menjaga, merawat. Kalau petani dia harus menjaga, merawat tanamannya. Kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk menantikan janji Tuhan. Kita harus merawat iman kita. Kepercayaan kita. Kita harus meneguhkan hati kita. Jangan sampai hati kita terpengaruh dengan hal-hal yang membuat akhirnya janji Tuhan itu tidak dinyatakan dalam hidup kita. Menjaga hati kita supaya hati kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Kita tetap fokus kepada janji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Di dalam menanti janji Tuhan, Abraham melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kalau saya mencatat di sini yang pertama bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menantikan janji Tuhan, pertama adalah kita harus berani melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Yang selama ini menurut kita itu baik, menurut kita itu benar, tapi ternyata bagi Tuhan itu tidak benar. Di mata Tuhan itu salah, kita harus tinggalkan. Abraham, ketika Allah memerintahkan Abraham untuk keluar dari kampung halamannya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama, di sana berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sampai di sini pembacaan kita. Di dalam ayat yang pertama, Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Pergilah dari sanak saudaramu. Pergilah, keluarlah dari rumah bapamu. Abraham diminta untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan Abraham menjadi seorang anak yang tumbuh dengan baik. Dia dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan katakan kepada Abraham, kamu harus tinggalkan hal-hal yang menurut kamu itu baik. Menurut pandangan manusia itu benar, itu enak. Tapi bagi Tuhan, Abraham harus keluar. Keluar meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan sesuatu yang nyaman gitu saudara.
ternyata untuk menantikan janji Tuhan, kita harus keluar dari yang saya katakan tadi, zona nyaman ini. Keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari rumah bapamu, meninggalkan hal-hal yang selama ini membuat Abraham nyaman. Meninggalkan semua hal yang membuat Abraham merasa tenang untuk beraktivitas, melakukan segala sesuatu, dia bisa bekerja, berusaha. Dan bagi Allah, Abraham harus tinggalkan itu. Dan kita tahu bersama, Abraham harus meninggalkan zona nyaman itu. Dia harus tinggalkan itu. Dan Tuhan katakan kamu harus pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan nanti. Saudara, ke satu tempat yang Abraham pun gak tahu di mana. Pokoknya Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim itu, meninggalkan semua kenangan indah bersama dengan orang tuanya, meninggalkan kenangan indah bersama dengan saudara-saudaranya. Dia harus tinggalkan itu semua dan dia harus pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang kita anggap itu baik, itu benar, belum tentu di mata Tuhan itu benar. Dan kalau kita mau menerima janji Tuhan dalam hidup kita harus tinggalkan itu. Tinggalkan sesuatu yang menurut pandangan kita itu baik, itu nyaman, itu enak. Tuhan mau supaya kita menjalani satu proses yang dimana Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita. Untuk supaya Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita, kita harus tinggalkan apa yang menurut pandangan kita itu enak, itu nyaman. Sesuatu yang nyaman bisa saja itu menghalangi Tuhan untuk menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Menurut pandangan kita itu enak, menurut pandangan kita itu nyaman. Saya sudah nyaman, saya tetap ada di zona yang nyaman saja. Tapi ternyata Tuhan katakan, kamu harus keluar dari situ. Kalau nggak keluar, janji Tuhan itu tidak akan dinyatakan. Nah, tadi saya katakan, seringkali menurut pandangan kita, menurut pemahaman kita, oh saya sudah nyaman di sini. Tapi Tuhan katakan, kamu harus keluar. Ada janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyatakan janjinya. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan memberkati, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Coba kalau Abram tetap tinggal di rumah ayahnya, tetap tinggal di zona yang nyaman itu tadi. Mungkin kita tidak akan mendengar Abram menjadi seorang bapa yang percaya. Bapa dari orang-orang yang percaya. Mungkin kita tidak akan mendengar, kita tidak akan membaca di dalam Alkitab, dia adalah seorang yang memiliki iman yang hebat. Seorang yang sabar menantikan janji Tuhan. Tapi ketika Abraham keluar dan dia menerima janji Allah, dia melakukan apa yang Tuhan minta kepada dia. Dia meninggalkan zona nyaman itu yang saya katakan tadi. Tuhan menyatakan janjinya. Ketika kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menyatakan janjinya kepada kita. Selama kita hidup dalam pemahaman kita yang menurut kita itu benar dan menurut kita itu aman, selama itu kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah melewati apa yang dinamakan proses dari Tuhan. Dan Abraham melakukan itu karena dia tahu bahwa Allah akan menyatakan janjinya dan dia melakukan semuanya itu. Kemudian yang kedua bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan
secara pribadi. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya dia mengenal Tuhan itu seperti apa. Dia yakin akan pertolongan Tuhan, dia yakin akan pembelaan Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya. Adalah orang-orang yang benar mengenal Tuhan secara pribadi. Dia adalah orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Mengenal Tuhan artinya orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga dia mengerti, dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Walaupun seringkali awalnya yang diperhadapkan kepada orang percaya itu sesuatu hal yang menurut pemahaman orang tersebut itu berat, susah, nggak enak. Tapi ternyata di balik semuanya itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah. Kita kembali dalam kisah Abraham, tapi kita melihat di dalam pasal yang ke-22. Kalau saya mau katakan inilah puncaknya ketika Allah menyatakan, ketika Allah harus bersumpah kepada Abraham. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang dinantikan selama bertahun-tahun. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Ishak lahir, dia tumbuh menjadi seorang anak yang benar-benar taat kepada ayahnya. Anak yang dinantikan oleh Abraham. Sekarang Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, kamu harus persembahkan Ishak sebagai korban. Inilah yang membuat Tuhan harus bersumpah kepada Abraham untuk menyatakan janjinya. Dan Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mempersembahkan anaknya, anak satu-satunya, anak yang dinanti-nantikan. Sekarang Tuhan bilang persembahkan itu sebagai korban. Dan kisah ini kita tahu bersama yang pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan karena Tuhan menggantikan dengan korban yang lain yang Tuhan sudah sediakan. Tapi yang Allah lihat ketaatan Abraham. Kenapa Abraham mau melakukan itu? Karena dia mengenal siapa Tuhan. Kenapa Abraham mau rela mengorbankan anak satu-satunya? Abraham tidak berpikir kalau nanti ada korban yang akan menggantikan Ishak. Tapi yang Abraham percaya, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan membela Abraham. Itu yang menjadi keyakinan Abraham. Karena Abraham adalah seorang yang benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita hidup benar. Seringkali yang kita dapatkan adalah sesuatu yang menyakitkan. Entah kita difitnah, atau mungkin ketika kita berusaha itu dalam usaha kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pada akhirnya kita mengalami kerugian secara materi. Karena kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau jujur gitu. Dan pada akhirnya secara materi kita rugi. Tapi selama kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Abraham mau mempersembahkan Ishak karena dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Hati seorang ayah seperti apa melihat anak satu-satunya harus dikorbankan. Dan yang harus mengorbankan itu adalah Abraham sendiri. Bukan orang lain. Tapi dia sendiri yang harus mengorbankan Ishak. Dia sendiri yang harus membunuh Ishak. Berat. Secara manusia berat.
Tetapi karena Abraham adalah seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Tuhan menggantikan Ishak dengan korban yang Tuhan sudah sediakan. Iman Abraham inilah yang membuat Tuhan harus bersumpah untuk menyatakan janjinya. Harus bersumpah. Mazmur pasal yang ke-9, kitab Mazmur pasal yang ke-9, Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11 berbunyi demikian, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Pemazmur katakan, orang yang mengenal Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu seperti apa Tuhan akan menolong dia. Dia tahu kapan Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada dia. Artinya bahwa sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia percaya Tuhan pasti akan membela. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Dia yakin, dia percaya. Itu sebabnya dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita dekat dengan Tuhan dan kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita tetap hidup berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, karena Dia selalu akan menolong kita. Karena kita adalah orang-orang yang mengenal. Sebagaimana kita mengenal Tuhan, begitu juga Tuhan pasti mengenal kita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita pun mengenal Tuhan. Kita pun tahu. Dan kita pun percaya bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Entah kapan Tuhan nyatakan pertolongan itu, tetapi yang pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Mari kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mengenal Tuhan dan kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Yang ketiga adalah apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, sulitkah itu, kita tetap hidup benar. Yang ketiga adalah kita tetap hidup benar. Dalam Galatia pasal yang ke-6, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan di sana begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya janganlah kita bosan-bosan untuk berbuat baik. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani, dalam bentuk proses apapun yang kita hadapi, tetaplah kita berbuat baik. Tetaplah kita berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, hal yang baik di mata Tuhan, selama kita melakukan hal yang benar ini, percayalah. Dikatakan oleh Rasul Paulus
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang kita tuai? Janji Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetaplah melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca di ayatnya yang terakhir, ayat yang terkenal. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, kamu akan menuai. Tiba saatnya kamu akan menuai. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang benar, dan kita menjadi lemah, kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan dinyatakan kepada kita. Tapi selama kita melakukan hal yang benar, seperti saya katakan tadi, Abraham tetap melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sesulit apapun yang dia hadapi, dia tetap melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga ketika dia menanti pertolongan Tuhan, menanti janji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Abraham. Tuhan memberikan kemampuan kepada Abraham. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan pertolongan Tuhan, dengan situasi apapun yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membela kita. Tapi ingat, kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita tetap melakukan hal yang berkenan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Biarlah kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah dari apapun yang terjadi. Jangan kita pernah goyah. Seberat apapun masalah, persoalan yang kita hadapi, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Dan percayalah janji Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan akan nyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap fokus kepada janji Tuhan. Jangan pernah kita terpengaruh dengan apapun. Percayalah janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Tuhan tidak akan berdusta. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi yang tadi saya katakan yang pertama, kita harus berani melepaskan sesuatu yang bagi kita itu benar. Menurut pemahaman kita itu benar. Dan kita nyaman di sana. Tapi ternyata menurut kehendak Tuhan itu tidak berkenan. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Kita tidak bergantung kepada hal-hal duniawi. Tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Maka di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Dan mari kita tetap mengenal Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita percaya sepenuhnya, kita teguhkan hati kita kepada Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah kita tetap melakukan apa yang baik, yang benar. Selama kita melakukan hal yang benar, pasti pembelaan dan pertolongan Tuhan
akan dinyatakan kepada kita. Satu ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang terakhir Roma pasal yang kedua, kita membaca dari ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan ketidakbinasaan. Inilah janji Tuhan. Hidup yang kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Tetap tekunlah berbuat baik, maka Ia akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita akan menuai apa yang sudah kita tanam. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Selama kita menanam hal yang benar, menabur hal yang benar, maka kita akan tuai hal yang benar juga. Janji Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jangan pernah kita terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan di sekitar kita. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan itu pujian. Janji yang kekal kupunya. Biarlah janji Tuhan akan tetap dinyatakan kepada kita orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Harapku untuk selamat tetap dan teguh. Rumahku beralasan kuat sungguh. Batu karang sabdanya tinggal kekal. Janji yang kekal ku punya. Janji yang kekal ku punya. Ku diam atas sabda Allah. Biar dunia lenyap, sabdanya tetap. Janji yang kekal ku punya. Janji yang kekal ku punya. Ku diam atas sabda Allah. Amin. Biar dunia lenyap, sabdanya tetap. Janji yang kekal ku punya. Haleluya. Janji yang kekal ku punya. Ku diam atas sabda Allah. Biar dunia lenyap, sabdanya tetap. Janji yang kekal ku punya. Janji yang kekal ku punya. Haleluya. Ku diam atas sabda Allah. Amin. Biar dunia lenyap, sabdanya tetap. Janji
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun situasi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji Dia akan menolong kita, Dia pasti akan menolong kita. Kalau Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita, Dia pasti akan memberkati kita. Tetapi satu hal yang Tuhan minta dalam hidup kita, kita harus tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tetap melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Sesulit apapun yang harus kita jalani hidup kita, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Dia adalah penolong kita, Dia adalah pembela kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang selalu berharap mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Janji yang kekal itu ya Tuhan, yang tidak akan pernah berakhir, yang selalu pasti Engkau akan nyatakan janji-Mu itu Tuhan. Engkau tidak pernah berdusta Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, itu akan tetap kami alami dan rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji yang kekal ku punya. Amin. Haleluya. Ku diam atas sabda Allah. Haleluya. Biar dunia lenyap, sabdanya total. Janji
kasih Tuhan. janjimu Haleluya, haleluya. menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu bagi kami. Janji yang tidak pernah terlambat ya Tuhan. Sebagaimana Abraham menanti sabar akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya, kami pun sanggup. Karena kami tahu Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk menantikan janji Tuhan. Janji yang kekal. Itu akan menjadi milik kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Kami tetap melakukan firman-Mu. Kami tetap hidup menurut firman-Mu. Kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang dapat menolong kami. Dalam situasi keadaan apapun yang kami hadapi. Hanya Engkau yang dapat menolong kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap berbuat benar. Kami akan tetap melakukan hal yang baik ya Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami tuai ya Tuhan adalah merupakan seperti apa yang kami tabur ya Tuhan. Kalau kami melakukan yang baik, kami akan menantikan janji Tuhan dan Tuhan akan menyatakan janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang sedang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah iman mereka tetap kuat. Biarlah iman mereka setiap hari semakin hari bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Semakin bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati, menolong jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Tuhan selalu pelihara mereka ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan mengakhiri kebaktian online kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap tinggal bersama dengan kami, mulai saat ini, besok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.